Sebenarnya, kesalahan kita pada umumnya ialah menganggap bahwa setan itu pembaca buruk, serem, dengan buta-buta-butan, atau mencat melotot, gigi berjam panjang, tubuh besar kemang, dan berkuku berjam panjang. Juga dengan tingkah laku yang serba serem, pencilaan, suka bergerak, atau terlalu berlebihan. Padahal tidak, sungguh-sungguh tidak. Setan itu baik-baik seperti kita, halus, lembut, bersihan, klinis, rajin merawat tubuh, rajin sisiran, juga senang berpakaian rapi, bahkan banyak juga yang berkacamata. Yang lebih penting lagi ialah bahwa setan itu lebih pintar dari kita, manusia. Demikianlah misalnya dalam sidang para setan kali ini. Para hadirin setan sekalian, seperti lazimnya tradisi kita, tradisi leluhur kita itu untuk turun. Ada baiknya sebelum memulai sidang ini, kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa agar Tuhan sudi melihat, mengingat, dan menyaksikan peringatan kita atas diciptakannya manusia yang saling menumpahkan darah di muka bumi ini. Betul. Oleh sebab itu, mari kita berdoa sesuai iman, keyakinan masing-masing, seraya mengangkat tangan ke atas. Berdoa, mulai. Instruksi. Maaf, saudara pimpinan sidang. Sebelum ini semakin lanjut, saya mau usul. Saya tuh merasa khawatir menjadi sidang di sini. Ya, meskipun kita sedang berada di ruangan yang tertutup, tapi bisa aja loh ada manusia yang mengetahui bahwa kita sedang bersidang di sini. Misalnya ada manusia di luar sana yang mendengar suara kita atau mendengar tepuk tangan kita, dan nantinya mereka itu akan membawa antek-anteknya atau bahkan tentara dan polisi. Pastinya situasi kita akan kacau balau dan terpaksa mandek di tengah jalan. Padahal kita kan udah susah-susah kumpul di sini. Jangan sampai nanti malah sia-sia. Jadi, saudara pimpinan sidang, saya punya usul. Bagaimana kalau kita pindah tempat saja? Bagaimana setan sekalian? Ada tanggapan? Jika ada, ayo silakan diutarakan. Nah, rapat sidang ini menjunjung tinggi nilai demokrasi. Ayo jika ada, silakan. Saya
usulan setan dari batu itu. Karena saya sudah jauh-jauh meninggalkan anak dan istri saya untuk mendatangi sidang ini. Saya tidak ingin nanti sidang ini terpotong dan menjadi sia-sia. Jadi saya minta saudara pimpinan, sidang ini harus dijaga ketat sesuai dengan standar nasional. Saya ada catatan. Ya, silakan saudari Yadida Lady. Menurut pemikiran saya, itu baru suatu gejala kecil yang belum perlu kita perhatikan. Apalagi kita cemaskan, itu hanya seperti kecil dari lautan yang luas. Cukup saudara-saudara. Kita ini setan. Jangan bersatu-satu berkepanjangan. Jangan seperti manusia. Mana Toyo? Jadi saya putuskan sidang ini tetap dilaksanakan di sini. Jadi, marilah kita sekarang mulai sidang ini. Saudara setan sekalian, bagaimana jika pembicaraan kita yang tadi sudah termasuk dalam sidang ini? Bukankah itu sudah termasuk nilai demokrasi? Ternyata bahaya datangnya dari pihak yang tidak terduga-duga. Malaikat memang suka mengintip pekerjaan makhluk lain. Harusnya makhluk suci macam malaikat mengerti etika antar makhluk di muka bumi ini. Jadi saya putuskan ketat semua penjagaan, periksa setiap sudut dan sisinya. Gak enak dong kalau bekerja sambil diintip. Iya benar. Mendingan pasang papan pengumuman saja. Don't disturb gitu. Atau dilarang masuk kecuali Aji. Tak usah begitu, biasa saja. Dilarang masuk kecuali setan. Jujur kan? Wah, itu malah merasa manusia untuk masuk. Betul juga, mental manusia kan memang begitu, suka melanggar yang terlarang dan tidak mengerjakan yang diperintahkan. Sok jago sih dia, manusia. Apalagi mereka yang namanya seniman. Tapi mereka itu biasanya paling gak takut sama kita. Mungkin dia itu memang semacam kita. Tapi jangan salah, mereka terkadang bisa menjadi seperti malaikat. Cukup saudara-saudara, saya harap kita jangan terlalu banyak membicarakan seniman, sebab mereka itu paling gak mau dikritik. Masa mereka itu justru tukang-tukang kritik. Itulah sebabnya tukang kritik itu tugasnya mengkritik, bukan dikritik. Kenapa keberatan sih kalau ngomong seniman? Toh mereka juga tidak mendengar ucapan kita. Kau keliru. Para seniman itu memang biasanya kumpul di sini. Kita perlu hati-hati. Jangan-jangan memang ada yang menyelundup kemari. Memang sih sukar untuk dicari karena sukar untuk dibedakan di sini. Woi, sesetan! Oi! Lagi pula, kalau memang ada seniman di sini, kenapa kita perlu khawatir? Loh, jangan main-main dengan seniman. Memang benar kalau sudah di depan perempuan, di tempat pelacuran, di nightclub, mereka itu sama seperti kita. Tapi sudah di atas panggung, di dalam
buku-buku, mereka itu malaikat. Dan seringkali dunia dibikin melek sama mereka. Jadi, yang perlu kalian ketahui adalah seniman itu musuh kita nomor satu. Tapi umumnya mereka jarang membayar. Dan juga sering mengejek agama. Bukan mengejek agama, tapi mengejek pemeluk-pemeluk agama. Dan itu membahayakan perjuangan kita loh. Sebab ejekan mereka itu dapat mencarikan kebekuan para pemeluk agama itu. Dan saya ada tambahan informasi. Akhir-akhir ini banyak para seniman yang mulai sembahyang lagi, mulai ke gereja lagi. Mungkin karena mereka frustasi atau apalah. Tapi yang jelas itu merupakan suatu tantangan bagi kita suci kita. Hai, ini senimannya. Udah nggak salah lagi, dia pasti seniman. Dia dari tadi diam aja. Enak saja tuduh-tuduh. Saya ini setan. Halah, ngaku aja lu. Gua sering lihat di sini lu pasti seniman. Hei, setan Tribo. Ya iyalah saya suka nongol di sini. Ini kan memang wilayah saya. Memangnya kamu lupa? Pos saya kan ada di kali pasir situ. Ah, yang benar. Sumpah, demi Tuhan. Demi Tuhan. Demi iblis neman kita. Demi iblis memang kita. Berani mati berdiri. Berani? Berani jadi manusia. Berani. Kalau jadi manusia betulan, pengen jadi apa? Pengen jadi menteri penerangan. Kok aneh? Lebih baik jadi menteri penerangan daripada jadi seniman. Alasannya? Saya tahu betul kehidupan mereka. Susah deh. Bahkan ada yang sampai benar-benar. Karena kelaparan. Bukan. Kalau kelaparan, paling mereka ngemis, berantem, atau bahkan cakar-cakaran. Jadi karena apa dong? Ya karena pengen jadi seniman. Gampang. Jadi seniman, nulis 3 biji puisi saja sudah bisa disebut seniman. Seniman itu harus terkenal di koran-koran. jadi mesti terkenal. Tapi terkenal aja nggak cukup. Harus menarik dan juga urapan. Dunia seniman itu dunia perlombaan. Semuanya mau jadi nomor 1. Makanya banyak yang bilang dunia seniman itu lebih serem daripada dunia politik, daripada dunia ekonomi yang morat-marit, daripada dunia harga yang melambung, daripada dunia kami para rakyat yang kelaparan, daripada Para setan sekalian. Mohon maaf saya datang terlambat karena tadi saya baru saja mengerjakan tugas kesetanan saya. Saya terpaksa lewat pintu belakang karena di depan banyak sekali para tentara yang berjaga. Jadi, Ade tahu. Nah, saya sebenarnya tidak tahu apa sebabnya. Tapi saya kira Dimaklumi saudara Pikmi bahwa tadi ada beberapa malaikat yang mengganggu acara kita, betul? Betul. Oleh sebab itu kami terpaksa ketat penjagaan ini dan kami sepakat jangan sampai juga ada manusia yang mengganggu acara kita, betul? betul. bodoh. Itu sih hanya menunjukkan bahwa kita adalah setan yang pengecut. Saudara, kita butuh keamanan dan ketertiban, betul? Betul. Kita ini kan setan, pasti selalu aman lah. Saudara, rupanya terlalu meremehkan manusia dan malaikat. Anda rupanya kurang tahu bahwa sekarang mereka lebih pintar melakukan hal-hal licik. Itu sih hal biasa. Sejauh pengetahuan saya, manusia paling hanya mampu mengutuk, nggak lebih lah. Intrusi. Saya harap saudara pimpinan segera bertindak tegas saja. Teman kita satu itu karena datang, urapan, gak jelas, gak mau dengerin laporan terbaru. Tadi dikemukakan oleh beberapa kawan kita. Saya punya usul. Sebaiknya
saudara saja